Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Faizan, NIM 1220072. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jarimah takzir dan reformasi serta positifikasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada materi jarimah takzir. Jarimah takzir sendiri pengertiannya adalah suatu perbuatan pidana yang hukumannya itu tidak ada ketentuannya baik di dalam nas ataupun yang lainnya. Macam-macam dari jarimah takzir itu, yang pertama adalah jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan. Jarimah takzir pada hal ini bisa diterapkan apabila jarimah qisas dan jarimah diyat itu dimaafkan, serta ulil amri memutuskan untuk melakukan jarimah takzir. Kemudian ada jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan. Pada kasus ini, jarimah takzir dapat diterapkan apabila jarimah qisas itu telah dimaafkan. Kemudian ada jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Contoh kasusnya itu seperti tuduhan melakukan zina. Kemudian ada jarimah takzir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini jarimahnya yaitu pencurian dan perampokan. Apabila syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka akan dihukum dengan hukuman had. Apabila syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi, maka dikenakan jarimah takzir. Kemudian ada jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Contoh kasusnya itu seperti kesaksian palsu, kemudian ada kebohongan dalam pengadilan, kemudian ada menyakiti hewan. Lalu jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah. Contoh kasusnya itu ada pemberontakan, ada kasus suap menyuap, terus ada kasus kudeta. Lalu macam-macam takzir yang dilakukan adalah, yang pertama adalah ada hukuman mati, yang kedua ada hukuman penjara, yang ketiga ada hukuman jilid atau cambuk, kemudian ada hukuman buang, ada peringatan, ada hanya peringatan keras, kemudian ada kemudian ada hukuman cacian, kemudian ada yang lain adalah pemecatan. Lalu untuk materi selanjutnya adalah tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Untuk pengertian reformasi hukum itu adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan suatu hukum di dalam suatu masyarakat maupun negara. Di dalam hukum tersebut terdapat 3 komponen utama, yaitu pertama struktur hukum, kemudian ada substansi hukum, dan yang terakhir ada budaya hukum. Lalu untuk melakukan reformasi hukum harus ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada perbaikan lembaga-lembaga hukum yang ada serta pemberian SDM yang lebih berkualitas. Yang kedua adalah menciptakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga adalah selalu melibatkan rakyat dalam melaksanakan penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah melakukan konsep atau menerapkan konsep good governance. Lalu selanjutnya ada 3 dimensi jika hukum Islam akan diperbarui menurut pengertian fikih. Yang pertama, merubah nilai-nilai yang terkandung dalam fikih untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah pembaruan dari segi penerapannya, dan yang terakhir adalah pembaruan kaidah atau
aturan yang cocok dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih dari penjelasan dua materi yang telah disampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.